Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jang Jaludin, asal dari SMP 2 Pemulihan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada video ini saya akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu supervisi akademik, di mana pada prakteknya saya akan melaksanakan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Untuk prakteknya saya akan ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktu untuk mempraktekkan itu modul 2.3. Tugas saya yaitu supervisi akademik. Pada prakteknya itu ada beberapa tahapan, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pada tahap yang pertama, sebelum ke Ibu di supervisi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bu, Ibu kan mengajar IPA. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran pada materi yang akan supervisi apa, Bu, tujuannya? Tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan adalah melalui model problem based learning dengan bantuan LKPD dan alat peraga atau video. Saya mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan organ-organ beserta fungsi yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia. Itu yang pertama, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada tujuan tadi, kompetensi apa, kompetensi Ibu yang akan dikembangkan itu kompetensi apa? Dapat memperdalam pengetahuan murid mengenai organ-organ sistem pencernaan, yaitu kan organ-organ sistem pencernaan itu terdapat dalam diri kita pribadi, sehingga didorong siswa untuk mengetahui fungsi beserta organ-organ dan fungsinya. Jadi mengetahui organnya itu apa, dan fungsinya apa. Kemudian pertanyaan ketiga, Bu, pertanyaan ketiga tadi kan dari tujuan, kompetensi. Untuk yang ketiga, strategi apa ketika mau ke tujuan, ketika Ibu ingin mencapai tujuan itu, apa strateginya? Strateginya dengan menggunakan model problem based learning, terus dengan bantuan LKPD, dengan menggunakan video serta menggunakan PowerPoint. Jadi menggunakan LKPD, kemudian video, atau misalkan PowerPoint. Jadi itu ya, Bu, strateginya. Sebagai alat bantu saya dalam belajar. Jadi ketika pembelajaran juga anak tidak jenuh, ya, Bu. Kalau misalkan ada video itu, anak yang biasanya kalau di kelas itu jenuh, tapi kalau misalkan ada video itu, sehingga anak itu bisa langsung tertuju gitu ya. Ada itu saja dulu, kalau anak itu kan tipenya ada yang visual, jadi dia lebih menangkap materi itu dengan apa yang dia lihat. Visual. Pada audio, dia akan menangkap materi lebih cepat ketika yang mendengarkan. Dan yang satu lagi ada kinestetik. Ketika kita mempraktekannya, anak akan lebih cepat mengerti. Jadi Ibu sangat bagus tadi ada video. Kalau video visualnya ada, audionya ada, tinggal nanti pas praktek supervisi ada apa itu? Tambah ada apa gerakan gitu kan, supaya anak lebih memahami. Itu saja, Bu. Selamat nanti juga di supervisi. Kebetulan saya yang akan menjadi supervisornya. Ini mungkin tahapan bukan saya untuk menilai Ibu atau apa, tapi kita akan saling koreksi. Nanti juga saya sama kepala sekolah supervisi, jika ada kekurangan dari saya atau Ibu, nanti juga untuk kedepannya supaya lebih baik. Itu saja, Bu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan agar diberi kelancaran dalam mencari ilmu. Ya. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ahmad dan Timi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa yang kalian ketahui tentang pencernaan manusia? Proses makan. Bagus. Siapa lagi? Nah, proses pencernaan yang tadi dikatakan apa? Proses makan, betul, karena proses makan itu apa yang dilakukan oleh kita setiap harinya. Kita tahu kita itu melakukan makan setiap hari, tetapi sekarang kita akan belajar tentang pengertian atau pengertian dan fungsi organ-organ sistem pencernaan, ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan sistem organ pada manusia, yang kedua kalian mengetahui fungsi organ sistem pada manusia. Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu, ya. Di LKPD tersebut kalian mengamati organ-organ yang terdapat pada sistem manusia. Nah, sebelumnya kalian sebelum mengisi LKPD tersebut, kita lihat dulu, ibu menjadikan video tentang sistem atau organ-organ pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna dan menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Ini ya, organ utama pada saluran pencernaan itu ada berapa? Ada 1 mulut, 2 Kerongkongan. 3 Lambung. 4 Usus halus. 5 Usus besar. 6 Rektum. 7 Anus. Nah, ini ya. Ini disebutnya organ-organ pada sistem pencernaan.
mendiskusikan. Silakan Pak. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat mengumpulkan organ-organ pada sistem pencernaan: 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus kecil, 5 usus besar, 6 anus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada sistem organ pencernaan. Nah, mungkin pertemuan pembelajaran hari ini disebutkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi kan Ibu sudah disupervisi sama saya. Saya mau nanya dulu, Bu. Perasaan Ibu setelah saya supervisi tadi bagaimana? Saya merasa tegang yang pertama, kedua merasa canggung lah karena kan biasanya duduk sama anak-anak. Sekarang ada yang perhatikan. iya tidak ada memperhatikan. Sekarang ada bapak yang mengisi saya. Itu saja. Iya itu saja Pak. Jadi merasa deg-degan. Setelah saya menanyakan perasaan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran, khususnya dari setelah saya supervisi? Yang menjadi kendala saya saat pelaksanaan proses pembelajaran adalah dalam mengkondisikan anak, karena kan tidak semua anak dapat memiliki pemikiran kelompok dengan apa yang kita lakukan, sehingga anak itu mau sama ini, sehingga tidak satu pemikiran gitu lah. Terus padahal banyak pertimbangan yang saya lakukan untuk memilih kelompok tersebut, sehingga banyak anak yang kurang setuju. Jadi masalah pengelompokan. Iya. Jadi anak lebih saya mau sama ini gitu kan. Pengondisiannya. Ya, karena kan anak karakternya beda-beda. Kita membuat kelompok itu ada alasannya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, apakah Ibu sudah puas gitu ketika melaksanakan pembelajaran yang tadi? Menurut saya tidak ada rasa puas karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini bisa menyerap anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan. Berarti tujuan saya tercapai. Saya puas untuk pertemuan yang selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apa hal-hal yang positif yang telah Ibu lakukan selama melakukan kegiatan pembelajaran? Menunjukkan video tentang sistem pencernaan. Saat memotivasi tadi, ternyata di sanalah pemikiran anak terbuka karena bahwasannya dapat melihat langsung secara visual bahwa sistem organ-organ pada sistem pencernaan itu dapat siswa itu dapat melihat secara langsung, kan itu berada dalam tubuh kita, sehingga kan dalam video itu siswa dapat melihat secara jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar dengan ekstra dengan lebih baik lagi supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta.